Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Al-Ghufran Official. Ada beberapa manfaat sholawat Jibril. Sholawat ini disebut sholawat Jibril karena yang pertama melafadzkan sholawat ini adalah malaikat Jibril ketika beliau memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam. Saat Nabi Adam akan memegang Siti Hawa namun tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena belum halal dan Nabi Adam diharuskan membayar mahar. Lantas Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apa maharnya Tuhanku?" Tanya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Shollu ala Muhammad." Bacalah sholawat kepada kekasihku Muhammad. Lalu malaikat Jibril mendekati Nabi Adam dan membisiki Nabi Adam. Katakan Nabi Adam, "Shollallahu ala Muhammad." Dari cerita di atas dapat kita ketahui bahwa sholawat Jibril ini sangatlah singkat yaitu, Shollallahu ala Muhammad atau Shollallahu ala Sayyidina Muhammad. Imam Syaroni dalam kitab At-Tabaqatul Kubro berkata, siapa yang membaca sholawat ini, sholawat Jibril, maka dia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpan rasa cinta ke dalam hati para manusia kepadanya. Para ulama menyimpulkan bahwa faedah sholawat Jibril ini sangat banyak, diantaranya adalah 1. Agar dicintai oleh setiap orang. 2. Diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memiliki banyak pengikut. 4. Selalu diberikan keselamatan atau diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Lebih mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengamalkan sholawat Jibril ini? Salah seorang ulama berkata bahwa agar banyak pengikut, banyak karyawan dan segala urusan lancar maka disarankan untuk membaca sholawat ini sebanyak 1000 kali setelah sholat maghrib. Cara membacanya adalah dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali dengan menahan nafas. Astagfirullahaladzim sebanyak 7 kali, dengan menahan nafas baru baca Shollallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Ada juga ulama yang mengijazahkan lebih mudah yaitu cukup membaca Shollallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali saja setiap selesai sholat maghrib. Namun didahului dengan membaca penggalan surat Al-Ahzab ayat 56 berikut, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Insya Allah segala hajat dan kebutuhan kita akan terkabul dengan wasilah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan barakah sholawat Jibril ini. Pengertian dari membaca sholawat yaitu memberi keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan dan rahmat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya, di mana tujuan kita agar mendapatkan pahala dan kebaikan selama di dunia dan di hari kiamat kelak. Tetapi sholawat juga berarti berdoa memberi kemuliaan dan memuji nama yang maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dekat dengannya sehingga ketika kita membutuhkan bantuannya dalam keadaan terdesak maka tak akan ada yang mustahil baginya untuk dapat menolong kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kamu, manusia, membaca sholawat, sebaiknya diawali dengan mengagungkan nama Allah Ta'ala dan memujinya. Setelah itu barulah membaca sholawat kepada Nabi. Setelah itu barulah dapat berdoa sesuai doa yang diinginkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Berikut adalah beberapa fakta mengenai fadilah sholawat. 1. Membaca sholawat dapat menggantikan sedekah bagi orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan dan tidak mampu bersedekah. 2. Dimudahkan jalan menuju kematian yang baik dan tidak menderita kesusahan atau ketika sakaratul maut. Sholawat dibaca sebanyak 10 kali setelah sholat maghrib. 3. Terhindar dari rasa gelisah, kekhawatiran, kepanikan, kecurigaan dan rasa kebingungan akibat masalah yang sedang dihadapi. 4. Dapat dibukakan pintu rejeki seluas-luasnya dan dilapangkan segala urusan dunia tanpa ada masalah. Membaca sholawat dibaca sebanyak-banyaknya setiap hari. 5.
Dapat menghapus dosa-dosa kecil yang disengaja ataupun tidak sengaja yang telah berlangsung lama atau baru. Sholawat dibaca 80 kali pada hari Jumat setelah sholat Asyar. 6. Dapat terhindar dari tipu muslihat dan godaan setan atau jin kafir yang hanya menggiring kita pada perbuatan dosa yang nantinya akan merugikan pihak lain. 7. Dapat terhindar dari hasutan, gunjingan buruk atau fitnah dari orang-orang yang memiliki pikiran jahat yang di dalam hati mereka dipenuhi rasa iri, dengki, dan amarah. Sholawat dapat dibaca sebanyak 1000 kali. 8. Dapat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bencana alam atau bencana lain yang dihasilkan dari perbuatan jahat manusia. Sholawat dapat dibaca sehabis sholat fardu sebanyak 3 kali. 9. Dapat mendatangkan rahmat dan hidayah bagi orang-orang yang membaca sholawat dengan hati yang ikhlas dan tidak terburu-buru. Sholawat dapat dibaca 10 kali setiap hari. 10. Dapat mendapatkan jodoh yang baik dan cepat atas ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dapat dibaca 100 kali setiap hari. 11. Dapat menyembuhkan penyakit ringan dan penyakit menular. Sholawat dibaca sebanyak 7 kali setiap hari setelah menjalankan sholat 5 waktu. 12. Diterangkan pikiran, ditenangkan hati dan dicarikan jalan keluar pada setiap masalah yang sedang dihadapi. Sholawat dibaca 3 kali setelah menjalankan sholat 5 waktu. 13. Agar memiliki cara berpikir yang cerdas, sabar dan penuh ide baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Sholawat dibaca sebanyak 1000 kali. 14. Agar dipandang baik oleh umum, misalnya lebih dihargai, dihormati dan disayangi banyak orang. Sholawat dibaca sebanyak 11 kali setiap sholat 5 waktu. 15. Mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kesusahan yang terdesak atau pada saat tidak ada. Sholawat dibaca sebanyak-banyaknya di berbagai kesempatan. 16. Apa yang dilakukan dan direncanakan agar berakhir dengan keberhasilan asalkan yang dilakukan sesuai dengan kaidah Islam dan tidak merugikan pihak manapun. 17. Akan diberikan berbagai macam kesenangan, kebahagiaan dan ketenangan hati di dunia dan akhirat. Sholawat dibaca sebanyak 1000 kali pada malam Jumat. 18. Terhindar dari penyakit hati yang menimbulkan dosa, misalnya sifat dendam, iri dan menyebarkan keburukan orang lain dan lain-lain. Sholawat dibaca sebanyak 41 kali setiap hari setelah sholat 5 waktu. Anjuran membaca doa diawali dengan sholawat. Bagaimana jika berdoa dengan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW? Agar doa atau sholawat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya memanjatkan doanya dengan tata cara yang santun dan sesuai dengan kaidah Islam, yakni memulainya dengan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melanjutkan dengan membaca sholawat dengan hati ikhlas dan tidak terburu-buru. Doa yang dilakukan dengan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak membaca sholawat untuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dianggap orang yang sedang berdoa tersebut terburu-buru dan tidak benar-benar dalam kondisi yang konsentrasi. Dengan kata lain, orang tersebut lebih mengutamakan keinginan duniawinya daripada mendekatkan diri pada Allah dan Rasulullah SAW. Kejadian yang sangat disayangkan tersebut sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW bahwa dia mendengar ada seseorang yang sedang berdoa memuji nama Allah namun tanpa membaca sholawat, maka Nabi mengatakan bahwa orang itu terburu-buru. Inilah sabda Nabi Muhammad tentang sholawat, bagi siapa yang membaca sholawat kepadaku walau cuma 1 kali maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan kepadamu 10 kali dan 10 derajat. Hadis riwayat Muslim 408 dan pernah dinyatakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abu Syaibah, Ismaili dan sanad ma'lul. Maka dari itu ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan anjuran untuk memperbanyak membaca solawat tersebut. Karena itulah mengapa Allah Ta'ala turunlah sebuah rahmat, sebuah pengampunan, pahala yang besar bagi siapa saja yang membaca solawat. Inilah hadisnya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi.
Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah selalu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab 33:56. Solawat untuk memuliakan Nabi terakhir Muhammad SAW agar seluruh umat muslim selalu ingat bahwa dialah Nabi terakhir yang wajib dimuliakan sampai akhir zaman. Membaca solawat ternyata sangat berperan besar di hari kiamat nanti, karena membaca solawat merupakan sebuah doa yang berjalan pada kebaikan dan kebenaran yang sebenarnya untuk mengingatkan pada semua muslim di dunia bahwa Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam dan Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir hingga hari kiamat tiba. Sosoknya wajib kita muliakan dan kita beri rahmat melalui solawat agar menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, khususnya kaum muslim. Masih ada kejadian di luar nalar yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya aliran sesat yang mengaku sebagai Tuhan alam semesta yang menjelma menjadi manusia. Ada juga yang mengaku jelmaan Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka dari itu membaca solawat adalah jalan terbaik untuk mengukuhkan dan memperkuat keimanan seseorang terhadap kepercayaan adanya Allah yang sebenarnya nyata serta percaya dengan hadis-hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir sampai akhir zaman. Hari Jumat penuh berkah untuk bersolawat. Membaca solawat bisa dilakukan kapan saja dan hari apa saja karena di dalam Islam semua hari adalah baik dan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki keistimewaannya tersendiri. Jika ada perintah Allah untuk manusia bersolawat pada hari Jumat, itu dikarenakan sudah ketetapannya dan kita tidaklah bisa mengubahnya. Dialah yang maha tinggi dengan segala yang dikehendakinya, dan pada dasarnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketetapan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Rasulullah bersabda bahwa, perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena pada hari itulah solawat umatku akan diperlihatkan dengan jelas padaku pada setiap hari Jumat, dan barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku maka dialah yang paling dekat denganku ketika hari kiamat tiba. Hadis riwayat Baihaqi. Itulah beberapa manfaat solawat Jibril. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng dan share, agar kami semangat untuk mengupload video yang baru.